juga monggo. Kalau kita juga apa gitu. Oh, Pak Ibnu sejak ketua komite sejak kapan Pak ya? Ini tahun saya level 2 Pak. Kemarin komite yang pertama itu Bapak Asri. Jadi itu sekarang kan sudah sepuh, jadi saya untuk menggantinya. Jadi tahun berapa ya, tahun 2000. Sudah ada 5 tahun ya Pak ya? 5 tahunan inilah berjalan 5 tahun. Saya yang kedua Pak. Kalau Bapak profesinya apa Pak? Saya guru Pak, guru Madin. Oh Pak Guru Madin. Guru Madin rano bayarane. Jadi saya wah itu Madin dan yang malamnya ngaji. Mudah-mudahan kelak menjadi ahli surga Pak itu. Amin. Ya memang di mana-mana ya Pak ya, belum Pak Guru Madin ini kurang diperhatikan ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Kalau di tempat saya kan diberi sawah Pak. Wah, apa saya tinggal di Pak, pindah di situ Pak. Oh. Ya saya kira di sana juga kan rumah itu luas. Ini cuma alhamdulillah 2 tahun ini sudah intensif dari desa itu hanya 50.000. Oh iya. 50.000. Pasal di sini madrasahnya ada 6 kalau tidak 7, satu desa. Sini desa yang paling banyak Pak, pendidikannya banyak sekali. Ya alhamdulillah ya Pak. Saja 7 kalau tidak 8. Setingkat dasar itu sekitar 9. Kalau 8 9 SD ini ada 9. Yeah. Terus setingkat SMP 6, kalau tidak 5 6. SMA-nya 4. Setingkat SMA. Aliyah satu ya. desa. Aliyah berarti ya, tingkat SMA ya. Oke. Halo, bikin kalau nomor HP tak dolan menjenengan godhong, rencang kula kathah. Oh, nggih, mangke kalau aturi Pak nggih. Godhongipun pundi? Godhonge sing sedek pasar ngenten. Terus niku mengidul Pak Jarot kalau asalnya Ribulor Pak. Nggih, monggo Pak pinara nek tindak godhong kula sambung. Sambung. Nggih. Sambung nek saking Ginggang saged Pak. Ginggang Ngetan 4 kilo. Tungu Pak, tungu. Kalau sama Karangwader sudah Pak? Oh Karangwader niku derek Penawangan nggih Pak nggih. Ya nggih masih tesih ngetan mleh nek Karangwader niku tesih enten 10 kilo. Nggih, caket sambung, saged nggih kula. Sambung dari satu. Nggih. Nggih. Menawi oke. Nggih. Badhe nyuwun pirsa. Oke, Pak. Monggo. Selama belajar di rumah dari nggih Pak nggih? Sejak tahun 2020 awal Maret ya kalau nggak salah. Dari Maret sampai sekarang kan PJJ Pak. PJJ. Kemudian baru kalau di Demak baru kurang lebih 1 minggu PTM ya Pak nggih. Tapi tidak lama juga Pak. Ya. Kalau di Grobogan PTM sementara diberhentikan, baru berjalan 1 hari diberhentikan lagi. Sini masalahnya desanya Pak,
ini kan kepala desa, ibunya kan beda desa, jadi sedikit diperhatikan Pak. Jadi nggak sembarangan, kita saling menjaga lah gitu. Ya, sekarang sudah aman ya Pak di sana ya? Pripun? Sudah aman dari kasus COVID? Alhamdulillah mriki aman Pak. Alhamdulillah. Tapi kemarin masjid tutup 2 kali. Masjid Tutup 2 gimana? kali. Yang Tutup pertama 2. dulu dan yang varian dari anu itu tutup lagi karena tutup lagi. Oh ya. Ada yang terkena tapi tidak sampai meninggal. Cuma biasanya di swab kena gitu aja. Tutup. Ya ya. Pada bulan Juli itu Pak rame-ramenya ya. Rame-ramenya. Ya, bulan Juli ya. Baik Pak, kalau selama ini orang tua siswa, jenengan kan selaku ketua komite, mungkin banyak tahu ya. Ya tentu banyak tahu tentang peran orang tua terhadap sekolah Pak. Peran orang tua terhadap sekolah ya. Di samping memberikan bantuan dan juga mungkin ada yang lain yang misalnya perhatian orang tua terhadap siswa di rumah maupun di sekolah itu seperti apa Pak? Ini Pak cukup. Ya, seperti yang saya sampaikan Pak, berdirinya MI ini kan ibaratnya dulu di sini kekurangan yang namanya agamisnya kan kurang Pak. Ini dulu ame sewu Pak ya. Dulu kan SD semuanya. Nah di sini punya baru artinya punya biar anak itu ya sekolah, ya juga seperti itu Pak. Karena di sini berapa persen kan ada mengaji. Sebelumnya kalau pagi baca Asmaul Husna, terus ada hari apa nanti sholat duha bersama. Nanti setelah selesai Pak, ada setoran Pak. Ada setoran membaca Quran. Jadi wali santri itu sangat senang Pak. Walaupun dikatakan kalau di sini kan ada pembangunan Pak, sejak 2009 sampai sekarang kan ada bangunan. Itu setiap ada bangunan, loh ini kok kalau misalnya tidak ditarik Pak, loh ini kok nggak ada minta sama wali murid, nah, seperti itu. Nggak ada yang biasanya semen atau apa untuk anu udah. Di sini malah menawarkan Pak. Menawarkan. Nah ini insya Allah ini kan ada bus Pak, ini gedung baru yang kedua ini kan ada sungai kecil, ini mau dibangun jembatan Pak. Nah, jembatan akses menuju ke jalan raya, ini kan ada aksesnya sendiri, jadi nanti kita tidak dompleng ke jembatan yang lain. Untuk sementara ini memang jembatan desa, tapi sekarang mau jembatan sendiri. Itu juga tidak luput dari peran peran wali santri Pak. Wali santri. Wali siswa. Untuk supaya anak-anak biar enak untuk belajar, nyaman, nanti tidak muter-muter gitu. Dan itu juga tidak luput dari bantuan orang tua Pak. Semen 1 sak umpama. Ini tarif dikeluarkan, ada surat edaran untuk bangun jembatan dimintai, ada yang 1 sak, ada yang 10 sak, ada yang nyumbang apa. Alhamdulillah Pak seperti itu Pak. Mungkin orang tua wali banyak yang mampu ya Pak? Tidak Pak, ini juga ada di sini ada mendidik yatim piatu juga Pak. Untuk dipondokkan di sini gratis Pak kalau yatim piatu. Gratis. Oh ada pondoknya ya Pak? Cuma masyarakat yang besar.
Artinya di situ ada pondoknya Pak ya? apa Pak? Ada pondoknya ya? Ada pondok, pondok. Oh gitu. Ini Satu sudah lama. Satu unit Pak ini. MI-nya satu unit dengan pondok. Satu lingkungan, satu yayasan. Yayasan. Oh ya ya. Kalau di sini kan ada TPQ, pondok dan MI Pak. Pondoknya pondok yatim piatu begitu? Semuanya bisa. Kalau misalnya yatim piatu bisa di sini gratis gitu aja Pak. Oh gitu. Ada bayaran, artinya seperti biasa pondok biasa gitu. Cuma bagi yatim piatu gratis, tidak bayar apapun. Sekolahnya, pondoknya tidak bayar. Oh ya, oke. Kemudian Pak Ibnu mesti perso ya PC ini, PC MI-nya ini. Oke. Misi MI-nya ini. Pak Ibnu perso ya. Hafal ya Pak ya. Kalau hafalnya tidak. Oh, belum hafal. Belum hafal. Ya. Yang penting kalau saya tidak dihafalkan tapi setuju, oke, seperti itu. Oh gitu. Yang penting sesuai dengan kebutuhan gitu aja. Visi misi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan harapan masyarakat yang ada. Ya. Soalnya kalimatnya panjang, Pak. Nah, kalimatnya juga panjang. Kemudian Pak Ibnu mungkin ya mestinya sering diajak rapat ya dengan pihak MI-nya. Berapa kali Pak itu dalam 1 tahun rapat? Gimana Pak? Rapat dengan komite itu dengan sekolah itu berapa kali dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun ada 2-3 kali Pak. Pertama kali. Sebelum belajar itu Pak, artinya apa? PPDB cara itu dan pertengahan tahun dan akhir tahun. Melihat kondisi, kalau misalnya ada rapat yang penting tentang apa, ada rapat itu Pak, tapi minimal 2 atau 3 kali Pak. Dalam 1 tahun Pak ya? Dalam 1 tahun. Dengan komite sendiri atau bersama dengan kepala sekolah dan guru Pak? Kepala sekolah dan guru dan yayasan Pak. Jadi semuanya dilibatkan. Semua ya. Dilibatkan. Jadi kebutuhannya apa dan ada kendala apa, nah itu dimusyawarahkan Pak. Nah, selama ini yang diagendakan di dalam rapat komite apa saja Pak? Ya perkembangan siswa Pak. Kalau yang pertama itu perkembangan siswa, yang biasanya kalau siswa sebelum masuk pendaftaran siswa itu Pak, itu kan banyak masukan dari masyarakat. Itu maunya apa nanti saya sampaikan ke kepala sekolah, yayasan, dan guru-guru gitu Pak. Kemauannya apa? Oh gitu. Jadi ada umpan balik dari orang tua ya Pak ya? Ya dari orang tua. Jadi kan saya kalau di desa ini kan ya dia banyak berkiprah Pak. Saya kan RW juga Pak RW juga. Kepala Banser juga Pak. Kepala apa Pak? Banser. Tahu banyak peran ya Pak ya. Oh ya. RW mengurus dan juga sering sepak bola juga. Oh Pak Imu hobi sepak bola. Sepak bola hobi. Wah, ini. Itu juga termasuk strategi kami Pak. Jadi saya sebagai komite itu berapa bentuk masyarakat saya masuki semuanya. Jadi saya bisa mendengar keinginan-keinginan masyarakat, terutama untuk perkembangan MI gitu aja Pak. MI, oke.
Jadi tidak sekedar hobi, tapi juga ada misi ya Pak ya, ada misi ya. Tidak hanya hobi olahraga, tetapi juga menjadi misi MI ya Pak ya. Ya, ya. Ya. Dalam masyarakat kan selalu begitu Pak. Kalau misalnya dia ditanya langsung, dia tidak mau. Tapi kalau kita hubungan, nanti kita sodorkan permasalahan kan ya, dia nggak sadar dia bicara seperti itu Pak. Oh gitu. Oke, kalau kondisi guru bagaimana, Pak Ibnu tahu banyak tentang keadaan guru. Pripun Pak? Tentang keadaan guru Pak, guru maupun tenaga kependidikan di MI ini bagaimana Pak? Kinerjanya bagaimana? Kerjanya bagus Pak. Jadi selama ini yang saya amati dari guru dan kepala sekolah itu hubungannya baik. Kerjanya juga baik. Dia kerja baik apa Pak? Dia masuknya tepat waktu dan pulangnya juga tepat waktu Pak. Tapi di sini pulangnya sesuai jadwal. Mana Pak? Di Sispena? Iya, di Sispena instrumen nomor 4 dibuka, nanti di situ ada observasi, ada angket, ada wawancara gitu. Nah, angketnya itu dibuka, itu isinya link angket Pak. Di penilaian atau di apa Pak? Kan ada penilaian, asesmen. Ya di penilaian. Oh gitu. Di penilaian nomor 4. Nanti angket itu dengan klik gitu. Angket itu klik, nanti ada linknya di situ. Linknya itu dibagikan, nanti anak-anak ngisi di link itu, terus nanti sudah otomatis terkirim di situ. Nggih, matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Cobi. Mohon maaf Pak Ibnu. Oke. Nah, ada telepon dari Pak Ketua KPA. Oke. Ketua koordinator agitasi kabupaten tadi. Oke, bisa dilanjut nggih? Bisa dilanjut ya Pak Ibnu? Oh bisa, monggo. Selain itu tadi Pak, saya ingin tahu melalui Pak Ibnu selaku Ketua Komite, kerjasama dengan sekolah ya. Oke. Kerjasama dengan sekolah itu, dengan komite itu seperti apa Pak Ibnu? Ya seperti tadi Pak yang saya sampaikan Pak dari awal, dari kami komite itu untuk menjaring masukan-masukan dari masyarakat. Bagaimana keinginan saya kan perwakilan dari orang tua Pak ya, orang tua plus masyarakat. Jadi orang tua masyarakat itu maksudnya apa? Terus saya sampaikan kepada sekolahan atau dewan guru atau kepala madrasah untuk disampaikan, dan untuk saya tekankan untuk harus dilaksanakan karena itu keinginan masyarakat gitu. Contohnya kalau misalnya ini kan PJJ itu Pak, kemarin kan kalau misalnya sekolah lain tidak ada yang masuk, nah ini saya tekankan kalau harus ada berangkat walaupun hanya memberikan tugas atau apa-apa gitu Pak, karena masyarakat keinginannya seperti itu. Walaupun dengan protokol dengan kesehatan yang ketat, artinya pakai masker, cuci tangan, walaupun hanya sebentar pergi ke sekolah tugas nanti ngambil lagi atau apa yang pengumuman yang disampaikan. Tentu selama masa pandemi ini banyak persoalan dari Pak ya, dari siswa maupun dari orang tua ya. Banyak persoalan Pak, karena banyak orang tua itu tidak menyadarinya Pak. Jadi sini mengikuti hukum atau
dari orang tua kadang-kadang banyak yang nggak mau tahu. Wah, yang penting mangkat, tidak seperti itu. Tapi di sini saya sebagai komite itu memanggil jalan tengah, Pak, supayanya masyarakat juga puas. Di sini juga tidak melanggar hukum atau melanggar ketentuan-ketentuan seperti itu, Pak. Ya kalau kan semua tujuannya kan itu kan, ya Pak. Kan aturan pemerintah itu kan untuk melindungi warganya, Ya. terutama melindungi guru dan siswa supaya tidak terjadi penularan gitu ya Pak. Sama Pak, di sini juga begitu. Di sini juga orang tua juga banyak yang protes untuk ya. Kan seperti itu. Tapi ini alhamdulillah sudah mulai aman ya Pak ya. Kemudian saya masuk Pak. Lah TPK ngaji, orang iso ngaji. Walaupun hanya sebentar. Biasanya berapa jam nanti disingkat berapa digilir Pak. Kalau di TPK ngaji. Berapa sistem nanti berapa orang. Pak Ibnu, di MI pernah ada kasus siswa enggak Pak? Alhamdulillah tidak ada. Misalnya ada perkelahian. Enggak ada. Atau mungkin ada yang siswa yang satu dengan yang lain saling mengejek. Oh, tidak ada, Pak. Itu kalau misalnya ada itu hanya Pak, sifat anak-anak. Jadi sudah biasa gitu. Tapi bisa itu menjadi jok-jok tertentu gitu aja, Pak. Bisa guyon gitu, Pak. Tinggal kita sebagai guru, gurunya tinggal kita mensikapinya aja, Pak. Kalau misalnya ada anak yang sedikit aktif, kita alurkan sebagaimana. Tapi tidak menjadi sebuah kasus, artinya sebuah kasus sampai ke masyarakat tidak. Biasa. Iya. Kalau anak nangis itu dipoyoi melero, mana yang nangis kan apa melero, wis biasa. Terlengi kae nangis. Tidak sampai mengadu orang tua, kemudian orang tuanya enggak ya. Oh ya. Kan kalau sekarang ini kan kasus seperti itu biasanya ini anak-anak patuh baru masuk kan masih penyesuaian lingkungan gitu. Kalau anak yang kelas 3 ke atas tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Nah itu kan sekarang kan hal-hal seperti itu kan kalau bisa dihindari Pak, itu jangan sampai terjadi karena kalau terjadi perkelahian atau persekusi ya saling mengejek kan juga termasuk bentuk kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis ya. Itu namanya perundungan. Sekarang kan jangan sampai terjadi perundungan. Nah, apakah ada aturan atau ketentuan dari sekolah yang dibuat untuk itu supaya tidak terjadi perundungan, Pak? Mungkin Pak Ketua Komite tahu gitu. Apakah pernah di dalam rapat membahas tentang itu? Bahas apa, Pak? Membahas tentang tidak terjadi perundungan atau upaya-upaya tidak terjadi perundungan. Itu artinya kita mengantisipasi, Pak, sebelum terjadi hal-hal seperti itu, seperti yang diberitakan di TV-TV, kita mengantisipasi, Pak, bagaimana tidak terjadi seperti itu. Ya. Karena di sini
Yang sekolah sini satu Pak, ngajinya ya bersama, mainnya bersama gitu Pak. Jadi alhamdulillah sini tidak ada hal-hal yang seperti itu. Tapi semua itu perlu dimusyawarahkan juga. Artinya diantisipasi biar tidak terjadi seperti yang diberitakan di media itu ya. Ya di media seakan-akan ketakutan kita mengantisipasinya gimana? Itu ada peran orang tua, terus guru dan masyarakat. Kemudian untuk pengadaan guru Pak, mungkin Pak Komite pernah diajak pertimbangan nggak? Misalnya menambah guru atau mengurangi guru, pernah ada nggak? Kalau misalnya ada guru masuk, komite diberitahu Pak. Diajak rembukan ya? Ya, diajak rembukan Pak. Nah. Artinya dimintai persetujuan begitu Pak ya? Ya, walaupun secara lesan itu kan saya kan termasuk biasanya tadi yang saya sampaikan pakai dari masyarakat, jadi guru juga memilih Pak, atau memilih ini dele bije, anak bije kan milih juga Pak. Oh ini walaupun dia sarjana guru Pak, pendidikan, tapi dia tidak layak, saya tidak mau juga Pak. Karena ini kaitannya tentang sekolahan dan siswa dan masyarakat. Ya, jadi Pak Ketua Komite mesti dimintai persetujuan ya. Ya. Ya memang ya sebaiknya memang begitu Pak ya. Jadi harus diberitahu dan dimintai persetujuan. Selama ini ada guru yang dikomplain enggak Pak? Dikomplain oleh orang tua tentang kinerjanya misalnya tidak bagus, kemudian orang tua keberatan, siswanya tidak ingin diajar oleh guru yang bersangkutan. Pernah ada enggak Pak? Alhamdulillah tidak ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu guru di sana kinerjanya bagus semua Pak ya? Ya Alhamdulillah. Bahkan tadi yang saya sampaikan, seakan-akan ini muridnya kan mangkat terus Pak. Walaupun pandemik seakan itu kan keinginan masyarakat akan, tapi kita kan mengambil jalan tengah supaya semuanya berjalan dengan lancar gitu aja. Oke. Kemudian terakhir Pak ya. Oke. Pak Kepala Madrasahnya ini gimana Pak kinerjanya? Mungkin Pak Ketua Komite kan tahu ya. Kinerjanya Pak Kepala Madrasah Pak Ulinuha. Pak Ulin. Pak Ulin ya. Oke. Pak Ulin ini kan termasuk Pak, termasuk tokoh masyarakat. Dia pengurus PKM. Terus bagian agama Islam lah, caranya dia jurusan untuk ngaji-ngaji. Jadi dia bagus juga. Untuk masyarakat, dia dianggap juga tokoh masyarakat. Kalau di sini juga disegani Pak, artinya dia bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Artinya seperti itu. Dia walaupun dia keras, tapi dia pasti itu juga lentur. Barnya neni caranya jajake ini kan enak. Iya. Ya, cara seakan-akan dia hubungan antara guru-guru juga bagus Pak. Artinya tidak ada keluhan dari guru-guru Pak. Dia yang paling Paulin itu pandai mencari dana. Itu Pak. Artinya dana itu biar supaya berjalan, gedungnya juga berjalan, masyarakatnya juga senang, dia pandai mencari itu Pak. Mencari solusinya. Atau bantuan, donatur, atau dari pemerintah, dia juga pintar Pak. Ya. Jadi selalu berkoordinasi dengan Pak Ketua Komite ya. Oke. Ini kan pertama kali berdiri 2009 Pak. Itu ruangan hanya 2 Pak.
baru 2 ruangan. Yang ketiga, ada satu wali murid bertanya, Pak, lihat tahun siswa kok kendi murid-murid Pak ngeluh dah. Oh siswa ono. Alhamdulillah setelah bicara seperti itu betul bangun langsung 2 lantai gitu Pak. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Tapi jadi pertanyaan saya dan kepala. Iki ono ngomong wali murid Pak. Lah siswa tahun siswa ki kok pengen ngendi? Ya jawab ada gitu aja. Kok ono ruangan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tiap tahun bangun terus Pak. Walaupun tiap tahun bangun terus. Sedikit-sedikit. Dan siswanya tambah terus Pak ya. Gimana Pak? Siswanya santrinya tambah terus. Atau pernah menurun siswanya? Jumlah siswanya tambah terus ya? Jumlah siswanya? Siswanya? Halo? Jumlah siswanya selalu tambah terus Pak, dari tahun ke tahun. Bertambah terus, bertambah Pak. Belum pernah menurun, belum pernah turun. Tidak pernah menurun. Nah. Kalau boleh tahu tahun kemarin berapa Pak? Tahun kemarin kurang lebih berapa ya? Aku kok kurang tahu ya. Pokoknya yang dilaporkan saya, alhamdulillah meningkat gitu aja Pak. Meningkat nih. Nah. Ya, artinya kalau 3 sampai 5 tahun berturut-turut naik itu kan bagus. Bagus. Ya. Kalau tidak meningkat artinya kalau saya amati sekarang Leo Amin Sewa dari lingkungan sederajat itu kan jumlah muridnya lebih besar sini Pak, antusiasnya juga sini. Dibanding SD ya? Ya, dibanding SD besar sini Pak. Lah di situ di desa apa namanya Pak? Di Desa Rejosari. Rejosari itu ada berapa SD Pak? Sekitar 9. 9. Nah, yang dekat MI itu ada berapa SD yang dekat? Itu satu dusun. Satu dusun dengan MI ya? Oh gitu. MI-nya 1 juga. SM-nya 1. Dusun 1. Siswanya lebih banyak di MI ya? Besar MI Pak. Sekarang ini ya. Ya karena memang berarti animo masyarakat atau animo orang tua siswa itu termasuk bagus ya Pak ya. Ya memang bisa dikatakan munculnya MI juga dari masyarakat Pak, dari dukungan masyarakat muncul MI. Jadi yang masyarakat juga ikut bertanggung jawab langsungan seperti itu Pak. Iya harus konsisten juga ya. Ya Pak. Kan akhir-akhir ini kan di sekolah umum itu kan selalu menurun. Siswanya selalu menurun Pak di sekolah umum itu, di SD itu. Kalau menurun tuh biasanya Pak, program KB-nya berhasil tuh berarti ya. Ya itu salah satu penyebabnya ya. Tapi di penyebab yang lain ya animonya kurang ya. Kalau misalnya gimana Pak? Kalau ini kan mengenai siswa itu kan saya nilai itu kan sesuai dengan permintaan masyarakat. Kalau antusias masyarakat itu gimana? Kalau misalnya sekarang zaman sekarang kan anak-anak kan banyak harus dibekali dengan agama Pak. Kalau agamanya sudah baik, bisa baik itu ada. Tapi juga ada yang senangnya nasional, katanya ya juga ada. Tapi semuanya rata-rata kebanyakan itu agamanya pengen yang bisa ngaji, ya sekolah, siswa aku nak mati ganti kirim Yasin seperti itu Pak. Oh gitu. Okay. Ya bagus Pak itu. Sesuai dengan visi misinya ya. Saya juga Pak, kalau
saya bicara perbandingan itu saya juga nggak mau Pak, rodok keras-keras dengan SD karena saya juga dulunya sekolahnya di SD, jadi nggak bisa di lah kan aku ya. Tapi kan ya, kita saling menjaga ya Pak ya. Dalam saling menjaga. Saling menjaga gitu Pak. Ya biar SD-nya juga biar tetap berlangsung, tetap hidup. MI-nya juga tetap bisa berkembang begitu Pak ya. Oke, tetap menjaga. Saya juga kalau di masyarakat itu kumpulnya juga dengan guru SD, guru SMP, guru seperti biasa. Tidak ada beban. Artinya walaupun situ mulang SD, saya di sini, nggak apa-apa. Artinya kalau di masyarakat nggak ada apa-apa itulah. Cuma kalau misalnya tentang program-program, memang saya juga memprogram sesuai keinginan masyarakat gitu aja, Pak. Saya nggak urusan dia lah. Kalau misalnya dia mau urus programnya gimana, kita juga nggak saling menghormati lah gitu aja. Iya. Ya memang sebaiknya begitu Pak. Kemudian lagi Pak, satu lagi Pak, kedisiplinan guru dan siswa bagaimana? Alhamdulillah baik Pak, bagus Pak. Disiplin guru dalam bekerja. Pulangnya sesuai dengan jam Pak. Ya, kayaknya juga rajin, nggak kelemprot. Kadang zaman dulu MI kan PCC ini mata. Karena mungkin bisa dikatakan sekarang gajinya sudah baik Pak. Alhamdulillah ya. Sekarang dulu kan, saya dulu kan guru MI juga Pak. Oh ya. Kalau kumpul dengan guru SD kisen Pak, pakaiannya belum sekarang, ya alhamdulillah sama gitu Pak. Ya. Sekarang juga sama-sama mendapat sertifikasi kok Pak ya. Sertifikasi, walaupun tidak negeri tapi ada tunjangan yang baik. Ya kualifikasinya sama, kompetensinya juga sama ya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak, ini yang saya harapan sama dari saya sebagai komite pada Pak Juri untuk kerjasamanya, artinya walaupun gimana kita harus mempertahankan nilai akreditasi tetap. Ya mudah-mudahan Pak ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Tadi pagi kan gini, saya bilang sama guru-guru dan kepala, kalau mendapat nilai B, insya Allah mudah. Tapi untuk mempertahankan A-nya itu harus kerja keras, saya seperti itu. Iya, harus diperjuangkan ya. Harus diperjuangkan gitu. Ya. Kalau mendapat B, insya Allah B, insya Allah. Tapi kalau A itu harus diperjuangkan, harus bagaimanapun. Kita harus mendapat nilai yang sama. Kalau B kan berarti itu turun, kinerjanya turun ya. Kalau B kualitasnya turun ya Pak ya. Minimal sama Pak. Ya. Ya harapan semua pihak juga begitu Pak ya. Ya Pak. Tentunya pemerintah menginginkan kinerja atau prestasi sekolah itu semakin meningkat, tidak menurun. Atau paling tidak itu ya stabil ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini kan gitu Pak. Oh ya, itulah orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung ya. Ya. Hari ini kok sama, itu masuk rugi Pak. Nah ya, ya ini Pak Ketua Komite kan punya semboyan seperti itu ya. Nah, ya. Harus lebih baik. Ya, menjadi semangat lebih baik. Ya. Amin, Pak. Amin. Mungkin cukup
itu dulu Pak, saya dengan Pak Ibnu untuk wawancara. Oke. Mungkin nanti Bu Sri, asesor yang satu, mungkin juga ingin wawancara dengan Pak Ibnu. Untuk itu mohon Pak Ibnu masih tetap di mengikuti kegiatan ini nggih. Padahal kalau antar acara kata biasanya komite enggak di. Oh, ya kalau dulu memang gitu. Atau mungkin kalau hari ini ada acara yang penting, Besok bisa ditinggalkan, tapi besok pagi bisa hadir lagi. oh, oke. Besok pagi mungkin di pondok untuk ditemui, Pak. Anu Pak. Disampaikan Bu Sri tadi. Oke. Nggih, matur nuwun Pak nggih. Oke. Atas kerawannya dan kesediaannya untuk wawancara. Oke, sami-sami Pak. Nuwun. Oke. Assalamualaikum. Ya, salam. Halo Pak, ini mau sama siapa Pak? Dengan Pak Kepala Madrasahnya bisa? Masih sama asesor yang kedua Pak. Oh, dengan guru, dengan salah guru. satu Pak Ibu guru. Oh. Halo Pak Juri. Monggo Pak. Dengar, lanjut Bapak Ibu, ini dengan Bapak Ibu guru nggih. Niki pun siap Pak. Nggih. Oke, atau dengan Pak Ketua Yayasan ada? Pak kepalanya lagi sama Bu Sri Takarini masih. Enggak Pak Ketua Yayasan. Ketua yayasannya sakit Pak. Oh sakit. Sakit. Sudah sepuh. Tidak ada yang mewakili. Diwakili Ibu. Diwakili Ibu. Nah itu bisa saya bicara dengan Monggo. Ibu yang mewakili nggih. Nggih. Monggo Bu.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu sinten nggih? Nasehat. Asmane? Ya, Nasehat. Ibu Soleha. Nasehat. Oh. Nggih, ini anu napa karena jaringan kurang Nggih. oh, nggih. Garwane Pak Ketua Yayasan nggih. Konco nggih. Garwane oh, nggih nggih. Sakit apa, Bu? Bapak? Nggih, anu napa? Kan kok nate stroke dadose pendengarane kirang mireng Oh. terus nembe mriyang niki nggih. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Kula wakile. Nggih, mugi-mugi enggak sedangan nggih. Nggih, amin. Nggih. Ibu sehat nggih, Ibu nggih? Nggih, sehat alhamdulillah. Ibu ngasta wonten pundi? Wonten mriki piyambak. Oh, nggih nganu. Menjadi guru nggih. Gurune bocah-bocah niku. Cah ngaos, Pak. Oh, ngaos. Pesantren nggih, pegang pesantren niku. Oh, ngaten. Anu, napa niku baca Al-Qur'an. Napa? Nggih. Oh, ngaten. Jadi napa niku sekaligus Ibu Ketua Yayasan nggih. Nggih. Anu sedaya enten pinten? Napane murid Halo? FI, Pak? Pinten? 165. 165. Pak, Jumlah 165. Jumlah siswa-siswi. Oke, sudah didengar ya Bu suaranya ya? Ya, Jaringan gitu, jaringannya. Bu jumlah guru di MI ada 8, betul nggih? 8. 8, oke. Nah. Kalau boleh tahu honornya berapa Bu? Benar ini. Honornya Bapak Ibu guru. Rata-rata berapa Bu? 600, Pak. 600. 600. Oh. Minimal 600 ya Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nah, terus pundi anu kinerjane guru-guru saya mboten? Oke, saya alhamdulillah gesit sedaya, disiplin. 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 Siswane nggih disiplin. Oke. Pak Kepala sekolahnya? Disiplin. Wah, niku disiplin, mboten disiplin. Oh, lebih disiplin gitu. Oke, alhamdulillah. Gurunya disiplin, ya kepala sekolah kudu lebih disiplin. Oke. Disiplin apa mawon disiplin ini? Oke, masalah kegiatan, masalah kebersihan, masalah ngajar mengajar niku nggih. Kalih siswa-siswine nggih ngono Pak, napa gatek, nah gatek sedaya. Nggih. Bapak Ibu guru sami taat kali yayasan nggih Bu. Nggih, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Enten sing keluarga mboten Bu, Bapak Ibu guru nih? Enten sing keluarga, keluargane jenengan. Gurune. Nggih. Sing dereng kok sing pon keluarga. Maksudnya sing ada hubungan keluarga ndak dengan Oh nggih tesih. tesih. Oh, wonten. Wonten nggih.
Wontene mboten sedaya nggih. Mboten. Nek Pak Kepala sekolah Pak Kepala madrasah Niku mantune kula. oh mantu. Kula marot sepae. Wonten ngajeng Oh. MI-ne semegang pesantrene, Pak. Oh nggih nggih. Nggih menares niku. Ketua yasane bapake, Nggih. kepala madrasah mantune. Nggih. Nggih. Lah garwane Pak Kepala madrasah nggih guru, Mas to niku. Guru kepala RA, Pak. Dalam Ngajar RA. guru juga. Nggih. Oh di MA. RA. TK, Bang. TK. Oh, RA. TK nggih. RA lo mirenge MA ngoten niki. Pangestune mawon. Pangestune. Oh nggih, mugi-mugi. Nggih. Mugi-mugi saged mengajar teng MA nggih. Amin. Pangestune nggih rencana. Nggih. Jarak jauh. Nggih. Lah terus pundi Ibu perkembangan MI Darul Hikmah ini terus pundi Bu? Alhamdulillah Pak, sae. Nah, kula nganu tambah meningkat, tambah nggih. Masalah bangunan nih, masalah bocah sing do niku sekolah, nggih kan niku diprogramke kalih enten ngaose dados nggih sedaya guru-guru niku kedah bisa belajar Al-Qur'an. Dados nggih dua-duanya malah niku. Ados Alhamdulillah. alhamdulillah nggih. Masuk guru sini harus bisa baca Al-Qur'an. Jadi tiap pelajaran enjing niku mesti enten ngaose nggih. Ngoten. Nggih. Ya alhamdulillah nggih Bu. Nggih pangestune mugi-mugi tambah sae sedaya nggih. Amin. Berarti mohon sesuai harapan yayasan, harapan orang tua murid, nggih. Nggih. Harapan masyarakat sekitar. Nyuwun pirsa niku arahe niku nek saking pasar Karangawan niku, perapatan Karangawan niku. Niku terus ngiri, Pak. Nganan ngidul, nggih. Perapatan niku nek saking anu nek. Nggih, nek saking wetan ngiri, nek saking kilén nganan, Pak. Nganan. Namanya dusun Krimbu, nggih. Dusun? Krimbu kidul, nggih. Ngene Mbah isolasi ngoten ngertos to. Oh. Pinten kilo Bu niku? Saking pasar niku perapatan niku. Kirang luweh 5 kilo wonten. Mboten enten. 2 kiloan. 2,5 kilo. Nggih. Caket. Oh, nggih caket. Nggih, caket. Nek kengetan ke kanan teng gene pundi Bu? Lamongan. Niku Pamongan nek ngetan kanan, ngoten ngene Rimbu niku kiri. Nek wetan, Pak. Nek saking perapatan kalih Pamongan tebih Pamongan nggih. Nggih, tebih Pamongan sanget. Nggih. Nah, kula sering perapatan kanan. Nggih. King wetan niku, Pak. Ing wetan nggih. Nggih, sekali-kali ngiri ngoten, Pak. Oh, nek niku ini jenengan ngoten nggih. Nggih, sekali-kali ngiri ngoten kersane semerep mriki. Lah niki jane pengene nggih ngiri niki dak malah. Mboten pareng ngoten lewat daring kok pripun niki. Nggih. Nggih. Malah tatap maya niki. Nggih. Ini nggih pengen ngiri, pengen ketemu langsung kalih panjenengan, kalih Bapak Ibu guru. Ya nang jenengan saged rawuh kan, mangke kirang napa-napa jenengan saged nyembohi ngoten, Pak. Lah Nggih, biasane ngoten niku, administrasine kirang napa? Nggih didamel, dibuat. Yang belum lengkap. Kersane mantep, nak kirang moto kan paringi moto malih kirang manis paring gendis ngoten. Oh, ngoten. Nggih, lah. Paling ingkang penting anu silaturahim niku nggih Bu. Silaturahim ini ya. Nggih. Silaturahmi kan napa niku? Panjang umur, tambah rezeki. Panjang umur, tambah rezeki gitu Bu. Nggih. Nggih. Tambah paseduluran. Nggih. Kula sering riyen teng Guntur, teng Sayung,
Nggih, sayunge pundi, Pak? Sayunge niku SD Purwosari 1. Purwosari 1. Kula tiyang sayung asline nggih, Pak. Oh, dah alhamdulillah. SD Purwosari 1 niku wah muridnya kuatah. Nggih. Kepala sekolah Bu Sulastri, Bu. Nggih. Nah, niki to nggih. Purwosari nggih. Wong teng Sri Wulan 4, Bu, nanti kula, Bu, Sri Wulan 4. Nggih. Nggih. Terus niku Guntur niku ngilen niku pundi niku, Bu? Dugi pundi, Bu? Ngeci. Biji. Ngeci daerah niku. Daerah Nah, kula Sandan. nanti teng Sido teng Kumpul. MI. Kula nanti teng MI gaji, Bu. Nggih, Sido MI Kumpul. Tolabiah ya, Bu? Nggih, Sido Kumpul. MI Tolabiah, nggih. Nggih, Sido Kumpul. Nah, kula nate agitasi teng mriku. Nggih tepang, Pak Kamate. Ngertos. Ngertos nggih. Ngertos salah setunggal guru. Nggih. Salam Ana malih. kula enten sing mucal ten niku, Pak. Teng Tolabiah. Nggih. Aku napa Setri. Kakung. Nah, salam nggih. Nggih. Salam kalih Pak Ketua Madrasah, kalih Bapak Ibu Guru. Saking Pak Nggih. Juri ngoten. Nggih. Saking sinten, Juri. Pak? Pak Pak Juri. Pak Juri. Juri. Nggih. Insyaallah. Kula tahun 2018, Bu, asesor teng akreditasi teng mriku. Nggih. 2018. Nggih. Tinggal nilainya A, Bu. Dalem? Tinggal nilainya A, Pak Tolabiah niku. Nggih. Nah, saya pundi kalih nganu, kalih MI Tolabiah. Mriki. Nggih. Alhamdulillah mriki nggih sae. Lah mun ningali gambare dereng. Gedunge mun ningali dereng, Pak. Amin, nggih, nggih. Nggih, mriki plus pesantren alhamdulillah. Ngajeni pesantren, nggih. Pak. Nggih. Alhamdulillah, nggih, nggih. Pangestune mawon. Tambah sae tambah. Niku MI Tolabiah masjidnya ageng kok, Bu? Nggih. MI Tolabiah masjidnya ageng niku. Sing sayung niku. Sing sayung niku Betul. Pak Guntur. Gaji, Oh, gaji. Nggih. Gaji. Mriki ngajenge masjidnya nggih ageng, Pak. Ageng nggih. Nggih, Alhamdulillah. masjidnya ageng mriki ya. Ah nggih janipun kula nggih pengen napa niku tatap muka malah Nggih. tugas keng provinsi ndak tatap maya nggih. 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 Itu berarti Pak Ketua Madrasah niku mantu jenengan. Dalem? Pak Ketua Mantu, Madrasah ya, Pak mantu. Ulin nuga niku Nggih. mantune jenengan. Nggih. Piai Tungu, Nggih. tangga dusun kali kula, Bu. Oh, lha jenengan pundi, Pak? Kula sambung. Sambung. Nggih. Sambung daerah Kalang Tungu. Mayong. Daerah Kalang Mayong. Sambung godhong, Oh, godhong, Bu. godhong. Godhong. Ya sak nanti ndak tunggu jenengan toh? Nate wong besane nggih langsung. Lah nggih. Tungu, ngetan mengke dusun Nggih. Mata. Nggih. Ngetan melih dusun Murgedi. Nggih. Sambung. Ngetan melih niku sambung. Terus ini ibu Nggih pun niku niku. nggih dusun niku lho, Oh, sambung nggih niku. kula ngliwati nate mriku nggih. Ya. Terus benar, Paisan Bu. nggih. Terus Paisan, cakep Paisan, Pak. Nggih, caket Paisan. Nggih. Nek keng Tungu nggih kalih kilo niku, Bu. Nggih. Sambung. Nate Cakep, Bu. ngliwati, nggih. Nggih. Nggih, pinarak Bu nek tindak teng. Nggih, mangke nak kula niku nak anu kesah nak dijak lare nggih di menika nak mboten ngeten dalem mawon, ngawasi bocah-bocah. Lah nggih ta napa ajeng tindak ki ambak wantun. Nggih, nggih. Nggih. Yang sepuh kok Pak, pun jaga rumah mawon. Nggih. Nggih. Paling nderekke putrane. Nggih. Kula kinten cekap nggih kali Bu, Nggih. kalau Nggih. jenengan nggih Bu, Nggih. saged digantos kalian Bu Guruna, Bu Gurunipun wonten Bu perwakilan Adibah. Bu Guru. Nggih, Bu Guru kelas 6 napa kelas 5? Kelas 6 Nggih. mawon.
Kula matur nuwun sanget tambah pangestunipun, Pak. Mugi tambah sae, tambah berkah. Ngoten nggih. Amin, amin. Kula nyuwun doanipun, Ibu. Nggih. Nyuwun doanipun pados diparingi sehat, Iya, panjang umur. panjang umur, saged Tambah nindakaken gajine, tugas. Pak. Nggih, tambah gajine. Amin, amin. Mangke tambah kata Penting dirugake ten kula ngoten nggih. Penting nggih sehat, Bu. Sehat niku nggih rezeki. Sehat. Panjenengan nggih kula dongaaken sehat, Amin, panjang umur, Ibu. amin. Nggih, nggih, nggih. Amin, amin. Yuswa pinten, Bu? Nggih. Yuswane pinten? Nggih, nggih. Yuswane jenengan pinten? 61. 61. Oh, nggih, nggih, nggih. Pangestune. Nggih, alhamdulillah sehat nggih. Saking ngomong anak putu nggih. Pangestune. Nggih, amin, amin. Ngaten rumiyin nggih, Bu. Nggih. Gantosan kalih Ibu guru, menapa Bapak guru niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh. Monggo Bapak Ibu guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bu guru ya? Siapa ini? Saya guru kelas 6. Guru kelas 6. Kozinatul Maghfirah. As sinten asmane? Bu Kozinatul Maghfirah. Oh, Bu. Kurang anu ya. Bufir. Oh nggih. Bu Fir. Nggih. Bu Mahfiroh. Kalau ini mana saya buka di sebenarnya kelas 5. Nggih, saya kelas 5, Bu Adibah. Bu Adibah. Nggih. Bu Adibah kelas 5, Bu Mahfiroh kelas 6. 6. Jadi dekat ya kelasnya ya. Iya. Biasanya kan jejer itu kelas 5 dengan kelas 6. Pasti itu, Pak. Yang sebelah Pasti ya. teman setia. Ya. Ya. Biasanya gitu, masa kelas 5 dengan kelas 6 berjauhan gitu. Nah, itu dia, Pak. Satu tingkat kok ya. Kan satu tingkat. Bu Adibah sama Bu Mahfiroh rumahnya mana itu? Di dekat situ. Sini. Ini dekat Asli. tapi beda desa, Pak. Oh, beda desa. Tapi dengan sekolahan sini dekat. Sama-sama dekat. Asli Karangawen ya. Asli. Karangawen itu terkenal apanya? Sama kerupuk. Kerupuk sambal, Pak. Kerupuk larat, Pak. Oh, kerupuk. Goreng Oh, wedi. nggih, enak ya paling berarti ya. Jenengan mampir iki, Pak. Kerupuknya spesial ya. Kerupuk apa itu? Kerupuk wedi. Ayam bubur Pak ayam niku. Lah selain kerupuk apa, Bu? Selain kerupuk. Bako, Pak. Telo, Apa Pak, itu? Tembakau, telo, nggih niku. Oh iya, Nek. Yang saya tahu tembakonya itu terkenal. Nah, pasti. Daerah Ngiri, Pak, mantep, Pak, tembakonya. Mas, ini masih banyak tembakau ya. Cuman yang saat ini yang nembe niku mboten sae tembakonya. Kenapa itu kok? Kelem, Pak, kan Jawa nih kan. Oh, iya. Yos, sering hujan juga di sana. Iya, baru beberapa hari ini, Pak ya. Jadi ya sama dengan di Gerobokan ya. Sambung nggih, Pak, jenengan nggih. Sambung. Nggih. Sambung dekat Latak. Latak niku. Latak itu niku wonten, Pak. Sedherek kula niku, Pak. Pak Dul sing Oh. di situ niku to, Pak Lek kula niku. Pak Lurah niku. Nggih. Nggih, bener Pak Lurah niku, Pak Kepala Desa. Pak Abdul Hamid nggih. Kita Kepala Desa toh. Nggih. Mboten tepan ning kula ngertos niku pas sedane niku ngertos. Nggih. Lah niku Pak Lek kula niku, Pak. Ketoke bar kelangan duit nggih. Nggih. Gitu. Nggih. Nah, kula dicritani niku
bar kelangan duit di napa niku carane Duka niku dinapake. di napa namanya sih niku toh. Nah, niki napa istilahnya niku diperintah terus manut niku dikon nyerake Hipnotis. hipnotis to nggih. Nyen adik kandung. Boten bapake kula kakake. Bapak mertua. Oh, berarti ume. Nggih. Lah garwane jenengan asli pundi? Iya, asli mriki. Rimbu, Pak. Asli Tonggo. Nggih. Tonggo. Nggih, Penggo. Ayo Penggo. Nah, kula mboten lho, Pak. Jenengan mboten Penggo. Mboten, kula malah tebih, Maluku kok, Pak. Ada ini persiapan maladikasi gimana ini? Persiapannya lama? Persiapannya ya. Kalau persiapan ya enggak lama. Karena sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, menyicil dulu, Pak. Kayak perangkat itu kan setiap kali kita mau ngajar kan disiapkan. Termasuk persiapan pembelajaran. Nah, sebelum pandemi itu gimana? Administrasi pembelajarannya bagaimana itu? Sebelum pandemi, ya tatap muka. Sebelum pandemi ya. Tatap muka, Pak. Tatap muka ya. Iya. Setelah akreditasi terakhir 2016. Iya, tatap dan muka. sebelum pandemi ya. Itu bagaimana? Jadi dilaksanakan secara tatap muka. Iya. Kurikulumnya gimana? Kurikulumnya itu? Pakai kurikulum 13. Kortilas. 13 juga ya. Oke. Kurikulum 13-nya sejak kapan itu? Sejak tahun berapa itu? Dari setelah akred ya sudah ya. Setelah akred itu dari 2 kelas dulu, Pak. Dari kelas 1 sama kelas 4, kemudian dilanjutkan kelas 2 sama kelas 5. Ayo. Semua kelas 1 sampai kelas 6 itu tahun berapa itu? Untuk menggunakan kortilas nih. Menggunakan KK 13 itu. Untuk semuanya, Pak. Ya, semuanya itu. Kalau sejak untuk, tahun berapa? Sejak tahun 2018, 19. Oh, 18 sudah semua. Dan waktu itu juga ada yang belum ya, belum semua ya, ada ya? Ya, ada. Ya. Mak sudah merencanakan. Merencanakannya. Saya mau tanya, penjenengan apakah semua guru membuat silabus, membuat RPP? Membuat, iya, karena itu perangkat dasar mengajar. Untuk masuk Semua ke membuat, kelas ya? harus punya kan, Pak? Iya. Kemudian evaluasi. Ya. Melaksanakan analisis dan sebagainya ya. Semua guru sudah S1 semua. Apa ada yang belum? Ada yang tahun ini kan ada yang baru, Pak. Belum. OTW. Baru mau skripsi, Pak. Oh, sudah skripsi. Yang baru. Anak baru. Jadi hanya satu yang belum S1. Ya. 8 guru yang S1 7 ya. Ya. Yang belum masih skripsi. Yang belum ngajar di kelas berapa? Untuk saat ini kelas 1. Karena menggantikan yang cuti, Pak. Ya.
Ini sudah tatap muka ya? Semi Pak, semi tatap muka, belum tatap tatap muka. muka. Ya, tatap muka murni. Terbatas ya? Iya. Terbatas. Ya karena di aturannya di level 2 itu tatap mukanya 50% gitu ya. 3 kelas Pak yang masuk. 3 kelas. Nah ya itu kan dibatasi maksimal 50%-nya. persen ya. Ya. Nah, terus gimana mengaturnya? Yang 50% daring? Ya, dikasih tugas daring. Nah, selama daring, hampir 1,5 tahun ya, daring ya. Itu bagaimana itu metodenya bagaimana? Metode Ya, di tugas lewat WA. WA. Ada Terus yang nanti untuk YouTube, internet gitu Pak. Internet. Kalau untuk Zoom belum mampu Pak, karena Belum mampu, anak-anak kan ya. tidak semuanya punya, gitu. Tidak semuanya punya, Iya. tidak semuanya megang HP. Kadang kan dibawa Iya. orang tuanya Pak itu HP. Ya rata-rata begitu ya, Ya. dibawa orang tuanya. Kalau hanya sekedar tugas kan nanti kalau pulang kerja bisa diselesaikan ke anaknya. Kalau di Gerobokan kan pernah guru keliling, di Demak gimana? Kalau di Demak ya Pernah Pak. guru keliling. Kalau untuk keliling dari sini belum ada, yang sekolah lain juga ada yang keliling. Tapi kalau untuk kita tidak keliling. Iya. Terus yang sertifikasi sudah berapa orang Bu? 4. 4. Yang 4 belum. Belum. Susah Pak sekarang sertifikasi. Harus ya lulus tes PPG ya. Yeah. Yang sertifikasi itu sudah penyesuaian. Sudah Pak. Apa namanya itu? Impasing. Yang sudah. Ya. Yang impasing. Terus Pak Kepala madrasahnya gimana itu menurut jenengan Bu? Kepemimpinannya bagaimana? Bagus. Saya Pak. Dicek Pak yang domen. Ya. Adil. Peduli juga. Cepat tanggap. Yang jelas. Misalnya ada permasalahan, baik intern maupun yang permasalahan di luar, langsung ditanggapi. Sering-sering rapat. Ya. Yeah. Berapa bulan sekali rapat? Biasanya untuk KKG di sekolah itu antar guru 1 minggu sekali. Seminggu sekali ya? Yeah. Jadi ya sering ya? Sering. Ya harusnya begitu. Kaki sekolah itu. Ya, lingkungan sekolah sendiri. Di KKG yang dibahas apa? Ya, permasalahan yang selama 1 minggu itu kita bahas, evaluasi, nanti ada tindak lanjutnya. Biasanya ditanya Pak kalau setiap rapat. Masing-masing guru ada keluhan apa di kelas kayak gitu. Jenengan apal visi misinya? Visinya terwujudnya peserta didik yang unggul berprestasi religius Islami, disiplin religius Islami, ya, disiplin peduli. Yang terakhir apa nih? Peduli Pak. Peduli. Oh ya. Nah, ada 4
apa namanya? Item. 4 kata kunci itu Ya. Unggul, prestasi, religius, Islami, religius Islami, disiplin, disiplin dan peduli. Itu sejak kapan itu PC itu dibuat, Bu? sejak awal Awal berdirinya, Pak. berdiri, Pak. Ya, Sejak awal berdirinya madrasah itu sudah punya. sejak 2010. Oke. Pernah di review enggak? Ditinjau ulang. Pernah enggak? Setiap kita akhir tahun ya, akhir tahun lalu itu ada sosialisasi. Ya, sosialisasi ya harus itu. Ya. Setiap tahun, terutama kepada siswa baru. Itu pernah sejak awal sampai sekarang itu pernah di review, ditinjau kembali Tentang visi misinya itu. visi misinya itu. Apa sejak awal bunyinya aja seperti itu? Untuk awal itu seperti itu, cuman kadang ditambahin lagi, terus direview lagi, Pak. Kapan di review, kapan, Bu? Berapa ya? 5 tahun. Setelah akred ya? Setelah akred, Pak. Setelah akred. Ya. Jadi setelah tahun 2016 itu di review. Ya. Oh. Yang jelas kan di sini lulusan sini yang penting bisa mengaji. Gitu, Pak. Outputnya, Pak. Ya, itu kan termasuk perwujudan visi toh. Visi toh. Kan ada kata religius Islami. Nah, itu kan berarti kan salah satu indikatornya siswa harus bisa membaca Al-Qur'an kan itu. Penekanannya di situ kan, Pak. Oh, penekanannya di situ ya. Untuk MI sini lebih ditekankan di situ. Jadi berarti pernah di review sekali ya? Ya. Visi misi ya. Nah, waktu review itu Bapak Ibu guru diajak apa? Rapat. Iya, Pak. Rapat bersama dengan semua guru, Komite dengan komite dan tokoh masyarakat. ke masyarakat, dengan ketua yayasan juga. Iya. Nah, itu ada notulonnya enggak Bu? Notulon daftar hadir, Ada, Pak. undangan, surat undangan. Setiap rapat itu ada, Pak. Semua ada undangan, daftar hadir, notulen ada. Bisa ditunjukkan itu? Bisa. Bentar ya, Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, sambil mencari itu, Ya. sambil mencari Bu Agibah mencari itu, mencari data tadi. Saya mau tanya dengan Bu Mahfiroh. Mahfiroh itu artinya ampunan ya. Ampunan, iya. Itu kalau habis sholat selalu berdoa minta ampun pada Allah itu. Iya. Gedungnya pengampunan, Pak, kalau zina itu. Ya. Gedungnya pengampunan. Gimana, Bu? Gedungnya pengampunan, nama lengkapnya. Oh. Nah ya, saya kalau habis sholat itu selalu berdoa minta ampunan. Ini, Pak. Oh, Ini undangannya. oke, undangan. Isi. Coba undangannya gimana dibaca sedikit, Bu? Iya. Rapat refleksi akhir tahun ajaran 2018-2019
tentang sosialisasi perumusan visi, misi, dan tujuan madrasah. Tahun berapa itu? 2018-2019. Tanggal? Untuk tanggalnya 25 Juni, akhir tahun, Pak. Oh iya. Yang hadir siapa, Bu? Yang hadir ada komite, semua guru dan komite, ketua yayasan. Terus notulennya apa itu? Notulennya apa? Ya, notulennya. Yang ditetapkan apa? Yang ditetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan ini tentang pembagian wali kelas, terus untuk program sekolah kelas 1. Untuk kelas program sekolah gitu ya. Untuk kelas 1, 2, dan 3 fokus di membaca dan menulis. Untuk kelas 4, 5, dan 6 fokus di perhitungan matematika. Perkalian tepatnya ini. Iya. Ya, berarti buktinya ada ya. Ya. Itu tentang visi dan misi. Ya. Kemudian gurunya yang belum S1 1 ya. Yang sertifikasi 5 ya. 4, Pak. 4 ya. Sertifikasi 4. Yang Wiata tuh, yang Wiata semuanya. Karena belum PNS, Pak. Semuanya, Pak. Punya pekerjaan sampingan yang Wiata. Ada yang online, Pak. Bimbel di rumah, Pak. Bimbel, Pak. Bimbel di rumah sama pengembangan profesi jualan online. Pedagang, Pak. Kalau bimbel itu sesuai dengan profesinya itu. Iya. Untuk mengembangkan pengetahuan. Iya. Bisa meningkatkan kompetensi penjenengan. Sudah berapa tahun jenengan mengajar di MI? Siapa nih, Pak? Karena kita beda nih, Pak. Oh, beda. Iya. Bu Adiba. Kalau saya 7 tahun. Oh. Saya baru datang ini, Pak ya. Perkenalkan, Pak. Saya baru saya Ibu Kodriah. Kodriah, Pak. Kodriah. Mengajar kelas berapa, Bu? Kelas 2, Pak. Kelas 2. Ini seniornya, Pak. Senior. Dari awal berdiri, Pak. Dari alumni AIN. Iya. Dari apa SPDI ya? Iya. Sesuai dengan latar belakang. Asli Karangapen. Aslinya Gerobogan malah saya, Pak. Tetangga kali jenengan, Pak. Gerobogan mana? Bubuk mana? Dekat Bubuk, Pak. Ini apa istrinya Pak Ketua Madrasah? Waduh, ya betul. Kalau Pak Kepala itu yang asli dari Bubuk, Pak Kepalanya, yang istrinya dari Karangapen. Oh iya, istrinya orang. Istrinya kan orang sini tadi, Pak. Oh iya. Oh, yang tetangga nih Pak Kepala. Yang asli Pak Ulinnya kok ya. Nggih. Ini kan Gubuk. Ketro, Pak. Di Ketro. Barangkali ada yang kenal itu, Pak, monggo kinari. Di Ketro ya kenal, berarti kenal Dokter Tias. Sudah di sini hampir 16 tahun, Pak, lupa semua. Dokter Wahyu yang klinik itu, Pak. Iya. Nah, rumah saya sekitar situ, Pak. Dengan Ibu E, kenal Ibu E. Oke. Ibu Tias. Ibu Tias garwane Pak Wahyu ngoten. Ibunya jenengan kenal, ibunya. Mboten tepak.
Saya yang tahu tapi beliau yang tidak tahu saya. Kebetulan keluarganya Pak Wahyu kan dekat sama keluarga saya, kan. Oh, gitu. Ya, ketro rame sekarang Bu. Di situ ada pondok itu di depan MTS itu. Banyak sekali Pak. Pondok Nuriyah. Apa Pak pondoknya berapa Pak? Ya banyak pondok. Jenengan dalamnya putih Bapak? Nah, saya ya dari Ginggang itu ke timur. Ginggang ke timur. Mana Pak? Apa? Putih Pak? Sudah tetangga desanya Ngelatak, Sumur Gede. Oh ya, sih. Kalau rian zaman sekolah sering main ke sana Pak. Ke rumah teman Pak. Oh, Tahun berapa? Tahun berapa itu? Tahun berapa nggih? Tahun 2009 kata saya. 2009. Nggih. Nah, saya sambung. Sambung. Nggih. Sambungnya. Jadi sana sektor kalau tak pinarak kene jenengan pareng mboten. Monggo. Tak kersa. Nggih. Oke, nanti sabri-sabri Pak nggih. Ajeng jenengan nganu betake kerupuk. Nggih. Kerupuk wedi. Kerupuk tayamum mereka Pak nggih. Kerupuk tayamum. Bakar itu ya? Nggih, Pak. Nah, itu kan non kolesterol. Nggih, sehat ya. Monggo silakan. Insyaallah Pak nggih. Amin. Silaturahim itu kan menambah umur, menambah rezeki. Ya. Nambah harus Pak, nambah umur Pak. Makan pirang Pak. Menambah. Kira. Itu Bu Sri masih dengan Pak Ulin. Ya, ini saya dengan saya dulu nggak apa-apa. Terus masih perangkat pembelajaran ya Bu. Silabus itu kan selalu di review ya. RPP juga itu kan. Dibuat sendiri atau dibuat siapa itu? Dibuat sendiri. Sendiri ya. Cuma untuk pengembangannya belum begitu mampu. Kan itu boleh dibuat di kelompok KKG. Nah, artinya di misalnya KKG kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, di situ ada apa? Gagasan-gagasan baru ya. Mulai dari apa? Pengembangan indikator. Kalau di KK 13 itu kan indikator harus dikembangkan. Kemudian pengembangan materi, pengembangan penilaian ya, termasuk menyusun kisi-kisi yang soal-soalnya itu adalah soal-soal yang hot, soal-soal yang berkualitas. Kalau dibuat di KKG kan saling memberi, saling menyempurnakan, ya, saling berpendapat itu lebih bagus kalau di KKG. Kalau dibuat sendiri-sendiri itu nanti tidak ada masukan-masukan dari teman, ya. Untuk saat ini kan belum bisa Pak, karena kondisi pandemi 1,5 tahun yang lalu itu tidak bisa ada pertemuan yang rutin di KKG. Sama sekali tidak bisa. Karena waktu mau pernah dimasukkan untuk apa
rapat gitu udah dioyai gitu loh Pak oleh perangkat desa, disuruh pulang bubar daripada sekolahnya ditutup kan mending diliburkan dulu tuh Pak. Kan cuma berapa orang tuh, 8 guru, 1 kepala madrasah, 9 orang, yang penting jaga jarak kan. Di sini kan Nggak kemarin apa-apa. pernah itu Pak, termasuk wilayah zona merah. Harus tutup total. Iya Tutup sama. total. Berarti selama pandemi tidak ada ya KKG ya. Sebelumnya itu, kalau sebelumnya ada ya kegiatan itu KKG. Itu kan harapannya kan silabus RPP itu kan kembangkan terus supaya pelaksanaan pembelajaran itu lebih efektif, lebih berkualitas. Terus setiap guru punya laptop ya, Bu ya? Belum Pak. Nah itu dia masalahnya Pak. Kurangnya fasilitas untuk TIK. Ada yang belum? Ada Pak. Berapa guru yang belum? Fasilitas TIK-nya baru ada 3. Baru 3. Baru 3. Nah, terus yang lain, yang 5 gimana? Ada 5. Tapi semua bisa mengoperasikan. Alhamdulillah bisa. Ya bergantian gitu loh Pak. Kalau misalnya waktu berat untuk rapor, nah itu bergantian Pak. Gilir Pak. Bergilir. Yang penting rukun Pak. Seperti rukun ya Pak. Bersatu Pak. Bisa membuat PowerPoint. Bisa. Alhamdulillah. Semua. Insya Allah. Ya itu hanya itu kan kalau tatap muka kan ya harus bisa itu. Ya insya Allah bisa Pak. Menyampaikan materi siswa itu melalui itu, melalui LCD. Ya. Dan untuk pembelajaran daring kan bisa di-share ke lewat WA itu, PowerPoint-nya. Gitu? Terus LCD-nya punya ada berapa itu? 1 Pak. 1. Hanya di kelas berapa itu? Gantian Pak penggunaannya. Tergantung materinya Pak. Yang membutuhkan LCD itu kelas mana? LCD baru 1 ya. Nanti coba diusulkan Pak. Ya jenengan yang usul sama yayasan. Kalau saya usulnya kemana tuh? Sama Pak Anda lewat Pak mana? Jokowi Pak. Ya itu dengan usul yayasan usul ke Pak Jokowi. Tuh lebih dipercaya kan, punya stempel kan. Saya kan pengawas nggak punya stempel. Kalau yayasan dan kepala madrasah kan punya stempel. Masa beli LCD harus dengan Pak Jokowi? Ya barangkali langsung dikabulkan Pak. Oh, iya. Iya, dengan yayasan nanti Pak Ketua Yayasan yang membelikan. Yang jangan yang mahal-mahal, yang murah-murah aja. Terus sekolah punya punya regulasi.
punya peraturan akademik. Peraturan akademik ada. Punya nggak? Ada Pak. Terus punya SOP. Surat izin operasional ada. SOP. Ada Pak. Standar operasional prosedur SOP. Nah, di masa ini Pak, masa pandemi ini kan kuliah tatap muka terbatas, harus ada SOP-nya. Iya. Sudah dibuat SOP-nya. Sudah Pak. SOP-nya sudah dibuat. Sudah. Coba saya mau kayak apa itu SOP-nya Bu? Komite atas Pak ya. SOP di masa pandemi dalam rangka PTM terbatas. Kan baru itu ya Bu ya, SOP-nya ya. Kalau di Gerobokan kan sudah pada buat itu ya, baru saja itu, belum bulan ini, bulan Agustus kemarin tuh. Ya Pak, komite atas sudah. Mungkin ya Pak. Itu SOP-nya ya. Ya. Apa saja itu coba Bu? Coba. Apa saja isinya itu? Ya. Revolusi pembelajaran di madrasah. Yang pertama, membuka ruang inovasi dan kreasi pengelola satuan pendidikan. Ya. Pengawas, kepala madrasah dan guru. Yang kedua, meminimalisir beban administrasi guru tenaga pendidikan. Ya. Ya. Variabel yang diperhitungkan pada masa pandemi, prinsip umumnya kesehatan dan keselamatan. Yang utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Kemudian biaya pembelajaran, tantangan global, siswa, keluarga, dan masyarakat, daya dukung pembelajaran, kesejahteraan. Di situ ada pengaturan jumlah siswa di dalam satu kelas. Berapa? Maksimal berapa anak? Satu kelas 30. Ada ketentuannya enggak? Berapa anak satu siswa satu kelas? Di masa pandemi gitu Pak? Ya, di masa pandemi. Kita memasukkan anak itu 50%-nya Pak. Kira-kira 3 rombel. Satu kelas itu berapa anak? Itu ada enggak? 30. Sekitar 30-an. Itu kalau tatap muka. Kalau untuk masa pandemi ya 50%-nya. 3 rombel kan. Ini dah. Terus ada itu pengaturan 5M. Ada Bu? Ada ditempel Pak. Ditempel. Di situ tidak dimasukkan. Bentar Pak, berbicara. 5M di situ tidak di mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Di situ ada. Belum ada. Sebentar Pak. Belum ada Pak. Oh, belum ada.
Tapi di depan kantor di setiap kelas ditempel itu Pak, tulisan seperti itu selalu Untuk penerapan 5M prokes atau ketika daring itu juga selalu dipesankan disuruh menerapkan 5M itu Pak. Itu harusnya di situ ada SOP. Ini menjadi masukan ini ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. 5M. Soalnya kan ini belum tahu persis kapan berakhirnya itu COVID itu ya. Ini masih ya masih harus prokes harus tetap Diberlakukan. dilakukan. Kemudian di sekolah ada pernah atau sering anak-anak sering bertengkar enggak? Pak? Anak-anak itu sering bertengkar enggak? Sebelum pandemi. Biasa Pak. Biasa kalau anak-anak Pak. Ada. Ada ya. Sering itu. Tidak Pak. Sering kali enggak? Kalau sering sih tidak, cuma kalau ada. Ya. Itu masalah apa itu Bu? Biasanya yang jadi pertengkaran itu masalah apa? Maaf Pak, ini untuk 5M-nya ternyata sudah ada Pak. Ada 5M yang baru Pak. Oh, ada di situ. Ada. Ini sudah lengkap Lebih semuanya. dari 5 Pak. Terima kasih. 5 ya. Ya sudah ada. Mas sampai kira gimana? Untuk prokesnya Terus kantin juga diatur di situ ya. Kantin. Oke ya, sudah berarti ada itu SOP-nya ya. Oke. Terus tadi ada anak yang bertengkar tadi. biasanya yang bertengkar itu masalah bolo-bolonan Pak. Bolo-bolonan. Saya nggak mau temenan sama itu, terus nanti kalau enggak ya di pacok-pacoknya gitu. Nah ya kan biasa kamu pacarnya sana, kamu pacarnya sini gitu Pak. Anak-anak biasanya seperti itu. Nah, sedangkan si anak itu mentalnya belum kepikiran seperti itu. Nah kan sedih, nangis, terus tengkar. Mengatasinya gimana itu? Diselesaikan sama guru BK. Oh, ada guru BK-nya? Ada. Ada guru khusus guru BK ya? Ada. Gitu. Jadi ada bimbingan atau konseling ya? Nah, ada aturannya enggak? Aturan tentang itu supaya tidak terjadi pertengkaran. Ya. Ada Pak. Setiap hari kan kita juga menerapkan sikap disiplin dan religius kepada anak itu Pak untuk saling menghargai. Juga menerapkan hidup rukun Pak, saling menghargai, saling menghormati gitu. Disiplinnya tentang apa itu? Disiplin ya tentang waktu, tentang belajar, penyelesaian tugas, semuanya Pak. Ibadah, belajar, dan lain-lain. Waktu belajar jam berapa sampai jam berapa? Waktu belajar sebelum pandemi itu kita kan ada di sini juga ada program itu loh Pak, yang diutamakan di sini ada program yang doa, ada sholat duha. Berangkatnya jam 7, pulang setelah masuk waktu zuhur. Pagi kan sholat duha, setelah itu pelajaran.
masuk waktu duhur, setelah duhur kita membaca sholat berjamaah, kemudian mengaji yang doa, metode yang doa itu. Jadi pulangnya jam 12:30, jam 1 kurang lebihnya sih di situ. Ada disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin apa itu? Disiplin di dalam kelas, disiplin di luar kelas. Seperti apa, Bu? Kalau di luar kelas itu kayak apa? Disiplinnya seperti apa? Misalnya di mana itu kalau di luar kelas? Di luar kelas, misalnya kalau saat waktu istirahat, Pak. Saat waktu istirahat jajan ketika waktu masuk anak-anak segera masuk kelas. Kegiatan di luar kelas juga misalnya ada kegiatan observasi atau ziarah kubur jam segini sampai segini sudah harus tepat waktu. Dan misalnya di apa? Pada saat istirahat di toilet, Ya. itu anak-anak kan hanya itu siswanya, terus toiletnya kan terbatas. Itu diatur enggak, Bu, itu? Supaya antri atau mungkin ya harus bersih kembali. Ya. Ketika di kamar mandi kan apa? Tidak semua anak ke kamar mandi. Di situ dikasih tahu juga setelah pipis harus disiram sampai bersih seperti itu. Menggunakan sabun atau apa harus dikembalikan ke tempatnya seperti itu juga. Penggunaan air hemat, ada aturannya. Melepas sandal di luar kamar mandi juga. Itu anak-anak sudah terbiasa itu. Insya Allah, Pak, sudah. Makanya artinya kalau sudah terbiasa disiplin begitu itu kan berarti kedisiplinan di MI itu kan sudah membudaya. Seperti piket juga, Pak, piketnya itu dilakukan 2 kali, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, sebelum masuk jam 7 itu anak-anak yang piket sudah berangkat membersihkan kelas. Kemudian sebelum pulang ke rumah, setelah selesai ngaji yang doa tadi, yang piket disuruh ngecek kelas lagi untuk membersihkan. Barangkali tadi ada tempat sampah yang masih penuh dengan sampah, disuruh membuang dulu baru dikunci seperti itu, Pak. Nah, itu ada diatur enggak di dalam surat keputusan kepala sekolah atau yayasan? Saya buat program pelaksanaan di bidang kebersihan, ada jadwalnya. Kemudian jadwal menyeluruh secara global juga ada jadwal piket di kelas masing-masing yang bertanggung jawab wali kelas. Tapi untuk semuanya yang bertanggung jawab kepala sekolah, kepala madrasahnya. Jadi aturan itu kan dibuat oleh sekolah, oleh apa? Ya atas kesepakatan bersama antara kepala madrasah, guru, siswa, orang tua siswa kan. Harus sepakat itu. Sudah sepakat. Kemudian disosialisasikan. Pernah disosialisasikan enggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Dengan siapa saja, Bu? Dengan kan dirapatkan dulu, Pak, kepala, guru, wali murid. Nah, setelah wali murid setuju, baru anaknya suruh menindaklanjuti seperti itu. Jadi sudah
disosialisasikan ya. Ya, jadi ada aturannya atau regulasinya, kemudian aturan itu disosialisasikan, kemudian dilaksanakan tentunya ya. Dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan, akhirnya kan menjadi membudaya. Sehingga anak itu, siswa dan guru itu bisa saling kerjasama, saling membantu. sudah melaksanakan budaya disiplin. Budaya disiplin. Budaya disiplin tidak hanya siswa tapi juga guru. Kemudian juga tentang kegiatan religius ya. Sholat duha setiap hari Jumat kita mengadakan, biasanya kalau setelah duha kan, setelah sholat duha kita baca doa sebelum masuk kelas dan sholawat itu Pak, sholawat Maryam. Dan ketika hari Jumat setelah sholat duha diadakan tahlil bersama. Itu juga ada aturannya ya, ketentuannya. Semuanya disepakati bersama, disosialisasikan, kemudian dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan, nanti pada level yang tinggi itu dibudayakan, membudaya. Ya. Sudah terbiasa, sudah membudaya. Itu yang diharapkan seperti itu. Apa saja itu yang dibudayakan tadi? Sholat yang duha, kegiatan religius, sholat duha, pembiasaan ngaji yang doa, pembacaan sholat pendek sebelum belajar, sholat pendek, kemudian tahlil setiap hari Jumat. Ada juga setiap hari Jumat amal Jumat itu Pak, itu sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Jumat amal ya. Amal ya. Oh, sekarang malah bukan Jumat amal lagi Pak, setiap hari beramal. Setiap hari beramal. Setiap hari. Oh ya, bagus tuh. Tujuannya mengajari anak untuk menyisihkan uang jajan Pak. 500 boleh, 100 boleh, yang penting ada sisihannya supaya anak tahu manfaat uang. Oh, orang jajan kabeh supaya bisa melatih itu Pak, bisa menyisihkan uang jajan Pak. Tujuannya seperti itu. Ya, itu termasuk budaya religius ya. Ini sudah 16/4 ya. 16/4 ya. Baik dulu ya Pak. Silahkan Pak. Ya, masih banyak yang harus kita gali data-data yang berhubungan dengan mutu lulusan, pembelajaran, dan juga guru dengan berkaitan dengan kinerja guru dan juga manajemennya. Ini sayang waktunya hari Jumat. Salat Jumat dulu. Gimana ini persiapan Jumatan dulu? Nanti Pak. Nanti kita sambung lagi Pak. Itu nggih. Nanti kita sambung lagi jam berapa nanti? Jam 1. Nanti ketemu sama Pak Urin habis sholat Jumat atau pripun Pak? Yusri soalnya empon. Napa mungkin kalau kula oleh bukat meleh napa pripun? Ya, nanti disambung lagi ya dengan pendengaran ya. Ini masih banyak lagi nih yang saya tahu. Dengan mewakili Bapak Ibu guru yang lain ya. Oke. Ya. Juga mohon Pak nggih. Ya. Kan berapa guru nggih Pak nggih? Yang mewakili berarti mawon nggih. Gimana? Yang mewakili berarti mawon.
Oh, ya berdua toh. Kan Atau bertiga boleh. Bertiga. Bertiga boleh. Nggih. Boleh. Semuanya ikut nggak apa-apa, Pak? Yang Bu Mahfiroh tadi? Oh iya, Ya, bertiga berarti Pak. Mahfiroh. nggih, nggih. Nanti setelah Jumatan dilanjut lagi ya. Ya, gitu. Insya Allah Pak. Nggih. Makasih Nggih, Pak sebelumnya. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Mohon maaf ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Saya juga kalau ada Waalaikumsalam. Aku tak kasih sih ya.